Saya akan melanjutkan PowerPoint dari kelompok 2 yang berjudul Hukum Waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi bagian masing-masing ahli waris menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan diberikan kepada ahli waris. Kemudian ada unsur-unsur hukum waris Islam. Satu, pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Kemudian yang kedua ada harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 180 beralih kepada orang yang berhak menerimanya, ahli waris. Taraka yang disebutkan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12 kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Yang ketiga ada ahli waris. Ahli waris itu terdiri atas anak, ibu atau ayah, duda dan janda, saudara, ahli waris pengganti. Kemudian ada asas-asas hukum waris Islam. Yang pertama ada asas ijbari. Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti pengalihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Yang kedua ada asas bilateral. Yang ketiga ada asas individual. Yang keempat ada asas keadilan berimbang. Yang kelima ada asas akibat kematian. Yang terakhir dasar dan sumber hukum waris Islam, yaitu ayat dasar dan sumber hukum Islam tentang waris adalah nas yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Kesimpulannya, hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan suatu generasi ke generasi lain.